Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah. Kali ini Ustazah akan kembali membahas mengenai waktu. Adapun pokok pembahasannya mengenai hubungan jam, menit, dan detik. Disimak dengan baik ya solih-solihah. Sebelumnya Ustazah akan mengingatkan kembali mengenai kesetaraan waktu. Siapa yang masih ingat satuan waktu ada berapa? Ya, betul sekali, ada 3, jam, menit, dan detik. Nah, satuan waktu tersebut dapat diubah menjadi satuan yang lain. Satuan waktu jam dapat diubah menjadi satuan menit. Atau sebaliknya, satuan menit dapat diubah menjadi satuan detik atau sebaliknya. Bahkan, satuan jam juga dapat diubah menjadi satuan detik atau sebaliknya. Nah, untuk mengubahnya, kita harus memperhatikan hubungan antar satuan waktu. Perhatikan ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya, untuk memindahkan jarum jam atau jarum pendek dari angka 1 ke angka yang lainnya, maka jarum panjang atau jarum menit perlu berputar dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi. Kita hitung sama-sama ya, dari angka 12 ke angka 1 adalah 5 menit. Ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Ditambah lagi 5 menit sama dengan 15 menit. Berikut selanjutnya ditambah terus ya, sampai jarum panjang kembali lagi ke angka 12. Maka jarum menit yang sudah dilalui adalah 60 menit. Jarum jam bergerak 1 angka. Nah, selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Untuk memindahkan jarum menit ke menit 1 dan menit yang lainnya, maka jarum detik atau jarum yang halus perlu berputar dari angka 12 kembali lagi ke angka 12. Kita hitung sama-sama ya. 12 ke 1 sama dengan 5 detik, 1 ke 2 sama dengan 5 detik, jadi ditambahkan 10 detik. Selanjutnya ditambah lagi 5 detik sama dengan 15 detik. Ditambah 5 detik terus ya, sampai jarum detik kembali lagi ke angka 12. Maka jumlah detik yang sudah dilalui adalah 60 detik. Jarum menit bergerak 1 titik atau 1 menit. Kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Artinya dari angka 1 ke angka yang lainnya, maka jarum detik perlu berputar sebanyak 60 kali. Dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi. Lalu kenapa ya harus 60 kali? Hal itu karena di dalam 1 jam terdapat 60 menit. Sedangkan dalam 1 menit terdapat 60 detik. Bisa kita kalikan 60 menit dikali 60 detik. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3600 detik. Nah, satuan waktu bisa kita buat tangga juga loh. Tangga paling atas adalah satuan jam. Kemudian satuan menit dan yang terakhir satuan detik. Setiap turun 1 tangga dikali 60. Dan setiap naik 1 tangga dibagi 60. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Nomor 1, ubahlah 3 menit ke dalam detik. Cara penyelesaiannya adalah, berarti satuan menit kita ubah menjadi satuan detik. Nah, tadi 1 menit itu 60 detik. Nah, kalau 3 menit berapa detik ya? Berarti 3 menit sama dengan 3 dikali 60 hasilnya adalah 180 detik. Jadi, 3 menit sama dengan 180 detik. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Nomor 2. Ubahlah 8 jam ke dalam menit. Caranya, berarti kita ubah 8 jam ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, itu berarti 8 jam sama dengan 8 dikali 60 menit. Ayo coba hitung 8 dikali 60 menit berapa ya? Ya, betul sekali, 480 menit. Maka 8 jam sama dengan 480 menit. Soal berikutnya, ubahlah 2 jam ke dalam detik. Caranya, berarti yang kita ubah dari jam ke detik.
2 jam sama dengan berapa detik? Ayo, 1 jam berapa detik? Ya, betul sekali. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi, 2 jam sama dengan 2 dikali 3.600 detik. Hasilnya adalah 7.200 detik. Maka, 2 jam sama dengan 7.200 detik. Nomor 4. Ubahlah 300 menit ke dalam jam. Nah, kalau seperti ini berarti kebalikannya ya. Caranya sebagai berikut. Berarti kita ubah dari 300 menit ke jam. Nah, kalau masih bingung, perhatikan tangga satuan waktu di sini ya. Kalau dari jam ke menit dikali 60. Nah, kalau naik dari menit ke jam berarti dibagi 60. Berarti 1 menitnya itu sama dengan 1 dibagi 60. Nah, kalau 300 menit ke jam bagaimana? Berarti 300 menit sama dengan 300 dibagi 60. Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama pakai porogapit. 300 dibagi 60. Kita hitung satu-satu. Dari 3 dibagi 60. Bisa tidak 3 dibagi 60? Tidak bisa ya, jadi kita tambahkan 0 yang di belakangnya. Jadi 30 dibagi 60. Oke, masih tidak bisa juga ya. Nah, sekarang kita bagikan semuanya. 300 dibagi 60. Nah, kalau seperti ini kita cari ya, 60 dikali berapa ya yang hasilnya 300. Kita lihat tabel perkaliannya. Berdasarkan tabel di sini, kita dapat bahwa 60 dikali 5 hasilnya 300. Jadi, perkalian 60 yang menghasilkan 300 adalah 5. Berarti 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5. Maka 300 menit sama dengan 5 jam. Sudah paham belum? Oke, kalau belum paham kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ubahlah 660 detik ke dalam menit. Sama seperti sebelumnya, caranya berarti kita ubah dari detik ke dalam menit. Nah, berarti dari detik ke menit dibagi atau dikali? Ustazah ingatkan lagi deh tangga satuannya. Nah, dari detik ke menit itu naik 1 tangga, berarti dibagi 60. Berarti 1 detik sama dengan 1/60 atau 1 dibagi 60. Nah, bagaimana kalau 660 detik? Nah, berarti 660 dibagi 60. Coba kita hitung sama-sama, hasilnya berapa ya? Kita pakai cara porogapit. 660 dibagi 60. Yang pertama kita bagi adalah 6 dibagi 60. Bisa tidak 6 dibagi 60? Tidak bisa ya, jadi kita tambahkan yang di belakangnya jadi 2 angka. 66 dibagi 60. Bisa 66 dibagi 60? 60 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 66? Ya, betul sekali, dikali 1. 1 dikali 60 hasilnya 60. Nah, selanjutnya kita kurangkan 66 dikurang 60. Sisa 6. Nah, 6 dibagi 60 bisa tidak? Tidak bisa, berarti nolnya turun. Jadi 60 dibagi 60. Hasilnya adalah 1. 1 dikali 60 hasilnya 60. Nah, berarti sekarang tinggal kita kurangkan. 60 dikurang 60 hasilnya 0. Berarti sudah habis ya, tidak ada lagi yang bisa dibagi. Nah, berarti jawabannya sudah ketemu ya, hasilnya adalah 11. Jadi, 660 detik sama dengan 11 menit. Maka, 660 detik sama dengan 11 menit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perputaran jarum jam. Lama waktu di dalam satu hari ada 24 jam. Jadi, satu hari itu ada 24 jam. Namun, angka pada jam hanya sampai 12 angka. Dalam satu hari, jarum jam berputar sebanyak 2 kali putaran. Putaran pertama dimulai pukul 12 malam sampai 12 siang.
Putaran kedua dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Nah, ini adalah putaran pertama. Nah, dimulai pukul 12 malam sampai jarum pendek atau jarum jam berhenti di pukul 12 siang. Jadi ini adalah putaran yang pertama. Setelah berputar penuh selama 1 kali, dilanjutkan putaran yang kedua. Dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Nah, untuk putaran yang kedua ini penulisannya sedikit berbeda dengan putaran yang pertama ya. Untuk jam 1 siang, kita bisa menuliskannya seperti ini, pukul 13.00. Untuk jam 1 siang, kita melanjutkan, jadi pukul 13. Nah, kemudian untuk jam 2 siang, bisa kita tuliskan pukul 14.00. Dan pukul 3 sore, kita bisa menuliskan pukul 15. Dilanjut lagi pukul 4 sore kita bisa menuliskan pukul 16. Jam 5 sore kita bisa menuliskan pukul 17. Jam 6 sore kita bisa menuliskan 18. Jam 7 malam kita bisa menuliskan pukul 19. Jam 8 malam kita bisa menuliskan pukul 20. Jam 9 malam kita bisa tuliskan pukul 21. Jam 10 malam kita bisa menuliskan pukul 22. Jam 11 malam kita tuliskan pukul 23. Dan jam 12 malam kita tuliskan pukul 24 atau 00.00. Nah, jadi dari pukul 13 sampai pukul 24 atau 00.00 itu merupakan putaran kedua. Jadi putaran kedua ini menuliskannya melanjutkan dari pukul 12. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Nomor 1, ubahlah 11 hari ke dalam jam. Caranya adalah, jadi 11 harinya itu kita ubah ke jam. Nah, 1 hari ada 24 jam. Jadi, kalau 11 hari berapa jam ya? Berarti 11 dikali 24. Hasilnya adalah 264 jam. Maka 11 hari sama dengan 264 jam. Lanjut contoh soal nomor 2. Ubahlah 192 jam ke dalam hari. Penyelesaiannya adalah 192 jam kita ubah menjadi hari. 1 jam sama dengan 1 per atau 1 dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena 1 harinya itu sama dengan 24 jam. Karena terbalik jadi kita bagi. Lanjut ya. Lalu kalau 192 jam berapa hari ya? Oke, kita langsung bagi. Berarti 192 dibagi 24. Hasilnya adalah 8. Maka 192 jam sama dengan 8 hari. Alhamdulillah, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.